Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahrul. Di sini saya akan mengkaji terkait materi kimia yang berkaitan dengan cairan ya, yang disebut dengan fluida dan fluida dinamis oleh saya sendiri yaitu Sahrul. Nah, sebelum kita masuk dalam teori ya mengenai sebenarnya bagaimana itu fluida, kita harus tahu itu bagaimana sebenarnya itu fluida secara umum. Nah, fluida itu merupakan suatu zat yang dapat mengalir atau baik itu zat cair ataupun gas. Zat itu bisa dikategorikan dalam istilahnya jenis fluida karena kedua zat ini antara gas dan cair itu memiliki sifat yang mampu mengalir. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin menarik kesimpulan mengenai fluida dinamis dari kata dinamis itu sendiri, itu merupakan suatu jenis zat cair yang dapat mengalir dalam suatu wadah tertentu ke wadah yang lain atau ada pergerakan molekul dari suatu zat. Itu disebut dengan fluida dinamis. Contoh, setiap harinya manusia itu menggunakan fluida untuk minum, misalnya ketika kita menuangkan air ya, misalnya dalam suatu cangkir ke cangkir lain, itu kan terjadi yang namanya proses fluida ya, fluida yang bergerak atau disebut dengan fluida dinamis, mencuci pakaian atau menghirup udara dan kegiatan lainnya. Nah, sebenarnya secara umum fluida ini dibagi menjadi dua, ada fluida statis dan ada fluida yang dinamis. Jadi ada yang fluida yang sifatnya tetap dan ada fluida yang dapat bergerak secara berdasarkan dari faktor-faktor pengaruh luar seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu mengenai sifat fluida dinamis. Jadi yang pertama itu memiliki aliran yang tunak. Artinya kecepatan dari aliran dari suatu titik itu konstan terhadap waktu. Jadi alirannya itu konstan ya. Aliran debit dari fluida ini memiliki waktu yang konstan dan arah pergerakan aliran yang konstan. Kemudian aliran tidak dapat termampatkan. Artinya di sini fluida ini tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika saat ditekan. Jadi ketika fluida itu diberikan suatu tekanan, maka itu tidak terjadi yang namanya perubahan volume atau massa jenis dari zat tersebut sehingga itu dikatakan tidak termampatkan. Kemudian alirannya itu tidak kental karena ini viskositas atau kekentalan itu akan mempengaruhi nanti aliran dari fluida karena molekul-molekulnya yang mengalami sistem kerapatan. Kemudian aliran mempunyai istilahnya aliran mempunyai garis arus atau tidak bergolak ya, artinya tiap-tiap partikel fluida akan melalui yang namanya titik lintasan yang sama menuju area yang sama. Jadi fluida-fluida ini akan bergerak dari satu titik ke titik lain itu dalam istilahnya bersama-sama ya atau memiliki lintasan yang sama sehingga dan area yang memiliki arah dan tujuan yang sama pula sehingga memiliki garis arus ya, seperti itu. Jadi tidak kemana-mana, tidak belok kemana-mana alirannya seperti itu. Nah, kemudian jenis aliran fluida di sini ada disebut dengan aliran lurus atau laminer, yakni aliran yang fluidanya mulus. Jadi ini memiliki aliran yang sifatnya lurus ya karena meluncur satu sama lain dengan lancar dan mulus tanpa adanya hambatan, entah itu dari hambatan partikel atau massa dari suatu benda ataupun benda yang sifatnya statis itu kan tidak ada penghalangnya sehingga bisa dikatakan bahwa aliran ini sifatnya lurus dan laminer seperti itu. Kemudian aliran turbulen. Jadi aliran ini disertai dengan adanya lingkaran-lingkaran ya. Di sini kita tandai lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Di sini aliran turbulen pertama kali itu ditemukan di selokan ya atau di sungai. Mungkin teman-teman yang pernah mungkin berenang di sungai itu biasa ada aliran turbulen dari air sungai disebabkan karena ada tekanan yang berbeda ya dari masing-masing fluida ini sehingga menyebabkan pusaran pada air tersebut. Atau juga biasa kita istilahnya mengistilahkan pada pesawat itu kan pesawat itu mengalami turbulensi artinya udara tersebut bergerak berputar karena adanya suatu titik poros tertentu yang menyebabkan terkumpulnya gas-gas atau udara tersebut sehingga pesawat ini bisa saja kehilangan kendali seperti itu. Nah, ciri umum dari fluida dinamis itu yang pertama itu fluida ini dianggap tidak countable. Nah, kemudian walaupun ada gerakan materi, itu tidak mempunyai kekentalan, artinya bergerak tanpa adanya gesekan dari material, misalnya pergeseran partikel yang ada di dalam secara
acak sehingga mampu mempengaruhi yang namanya kekentalan. Jadi tidak ada istilahnya viskositas ya berpengaruh. Kemudian aliran fluida itu merupakan aliran yang stasioner ya, artinya kecepatan dan arah geraknya itu melalui suatu titik tertentu dan sifatnya tetap. Jadi ini harus kita tanda ya, memiliki sifat tertentu dan sifatnya tetap. Kemudian tidak tergantung pada waktu, artinya kecepatannya ini konstan terhadap waktu pada titik tertentu, seperti itu. Kemudian ada aliran yang laminar atau berlapis. Jadi bisa saja aliran dari fluida ini yang dinamis ya, artinya bergerak, itu bisa bersifat berlapis seperti itu. Nah, di dalam besaran fluida ini kita kenal yang pertama itu namanya debit aliran. Jadi debit aliran itu ketika kita ingin istilahnya kalkulasi dalam suatu persamaan itu debit itu biasa kita artikan itu jumlah volume fluida yang mengalir dalam satuan waktu. Jadi ada pengaruh volume dan ada pengaruh istilahnya waktu. Jadi biasa kita simbolkan itu rumusnya sama dengan A per V kali delta T per delta T itu sama dengan AF, yang mana itu biasa kita simbolkan Q itu adalah debit aliran, kemudian A itu luas penampang ya, luas penampang, dan V itu adalah laju aliran fluida. T ini adalah pengaruh waktunya. Seperti itu. Jadi ini rumus secara umumnya ya, V per T atau volume dibagi dengan selang waktu. Nah, di sini ada hukum-hukum fluida dinamis yang ada disebut dengan hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas ini menyatakan bahwa debit air yang mengalir pada tiap-tiap titik sepanjang selang adalah konstan atau sama. Jadi aliran yang mengalir ini ya, ketika misalnya aliran satu ke aliran yang dua itu mengalir, itu memiliki debit aliran yang sama atau konstan dari luas penampang satu ke luas penampang yang lain. Sehingga ketika kita rumuskan persamaannya itu A1 per V1, ini adalah A1 per V1 sama dengan A2 per V2, dan bisa saja di sini aliran V2 itu bisa membentuk A3 VP3 itu sama dengan konstan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua hukum yang mendasarinya yaitu adalah hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli ini berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dinyatakan oleh aliran fluida. Jadi hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, kemudian energi kinetik atau energi yang membuat benda bergerak per satuan volume, serta energi potensial per satuan volume. Jadi ada energi potensial juga yang berpengaruh. Itu memiliki sebenarnya nilai yang sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Jadi sebenarnya yang menjadi titik ukurnya di sini atau titik parameternya yaitu adalah memiliki sifat yang konstan ya, baik itu dari energi kinetik, tekanan maupun energi potensialnya, yang bisa dirumuskan secara matematis yaitu P1 ditambah 1/2 rho 1 V1 pangkat 2 tambah rho 1 GH sama dengan ini hampir saja istilahnya sama ya dengan aliran yang kedua. Jadi aliran pertama dan aliran kedua itu hampir sama. Seperti itu. Nah, untuk penerapan dari hukum Bernoulli itu sendiri, yang pertama dapat diamati pada parfum. Jadi ketika kita menyemprotkan parfum ke arah bawah, maka aliran yang berada pada bagian bawah ini akan bergerak dengan kelajuan yang rendah karena adanya tekanan pada bagian atasnya yang semakin tinggi. Jadi ketika kita ingin menyemprotkan parfum ya, misalnya kita balikkan itu parfum, maka ketika diberikan tekanan, maka aliran fluidanya ini akan mengalir dengan istilahnya kecepatan yang tinggi pada bagian atas, sedangkan yang keluar itu nanti akan memiliki kecepatan yang lebih rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pipa venturimeter. Pipa venturimeter ini itu memiliki didesain berbentuk seperti pipa yang dengan penyempitan diameter. Jadi ketika kita ingin mengukur laju dari suatu aliran fluida itu bisa menggunakan pipa venturimeter karena ada penyempitan diameternya, sehingga ketika kita memberikan aliran ya pada pipa ini, maka yang keluar itu nanti akan istilahnya memiliki laju yang hampir sama dengan yang sebelumnya, aliran sebelumnya. Nanti kita lihat desainnya. Kemudian ada tabung pitot. Tabung pitot ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas yang berada dalam pipa. Jadi selain daripada cairan, ini juga bisa dihitung menggunakan tabung pitot. Nah, di sini skemanya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk skema yang pertama itu adalah dari tabung venturimeter. Kemudian yang kedua itu adalah desain dari tabung pitot ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika diberikan aliran ini bergerak dari V1 ke V2 itu ada penyempitan di sini
Jadi luas penumpang satu dan luas penumpang yang dua itu berbeda seperti itu. Ini kan laju aliran itu tetap konstan seperti itu. Sedangkan untuk tabung pitot ini kan ada gas ya, ada gas zat cair dan udara. Jadi ada lubang yang kemudian diberikan tekanan dari istilahnya dari sini ya. Kemudian nanti akan dibantu oleh zat cair ini untuk menyemprotkan gas ya, mengukur gas yang keluar dari lubang-lubang ini karena ada pengaruh dari udara seperti itu. Eh, Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimiawan.